kemarin ada anak dari daerah mana ya, dari Jakarta gitu, Mbah, kenapa kita kok bingung perkara COVID? Sebenarnya untuk menghadapi COVID itu apa? Dek, bagaimanapun namanya virus atau bakteri itu, entah itu dibuat orang atau itu alam, kan ada yang lebih tinggi dari mereka, apa itu? Tuhan. Lalu bagaimana Pak untuk melapor dan untuk mencari perlindungan pada Tuhan? Nah, disinilah yang selama ini ajaran yang diberikan kepada kita itu keliru. Bahkan kitab-kitab suci, Injil, Taurat, Zabur sampai dengan Al-Quran itu sudah jelas ya. Kalau di dalam Al-Quran aja yang terakhir misalnya disebut qalbu mu'min baitullah, ati yang suci itu dampar pilungguane Allah, tempat singgasananya yang maha kuasa. Jadi Tuhan itu ya Pak, ya manusia itu sendiri. Lah permasalahannya bagaimana kita menggunakan daya Tuhan untuk menghadapi COVID ini. Nah, permasalahannya di situ. Kalau kita tidak mengerti fungsi dan peranan beliau di tubuh kita, ya udah bingung terus seperti sekarang. Kalau saya santai, bahkan sudah saya tulis jauh-jauh bahwa manusia di seluruh dunia nanti itu hanya akan sisakan 87,3% karena penyakit, karena bencana alam, karena perang. Nah, menurut saya sekarang ini sudah termasuk perang modern ini, COVID ini perang modern. Jadi di dalam leluhur kita 15.000 tahun sebelum Masehi ya, saya kemarin membaca viral dari salah satu narasi dari orang Barat yang menerjemahkan apa yang disampaikan orang Barat. Siapa kemarin lupa saya, ada laki-laki itu, wanita juga ada yang narasi bahwa leluhur kita itu 15.000 tahun yang lalu sudah hidup bersama-sama Tuhan. Waduh, akhirnya dibuat pembuktian ini dan lain sebagainya. Nah inilah mungkin yang perlu kita evaluasi kembali. Tapi di Prasada Peningkat nanti kan juga setelah muncul itu juga ada beberapa keanehan mungkin. Iya. Keanehan biasanya dibarengi dengan suatu keadaan yang abnormal juga. Karena dalam situasi abnormal, dalam sisi politik, itulah biasanya mereka dia baru muncul. Ya baru muncul ya. Abnormal dalam arti gimana? Abnormal itu misalnya dalam kondisi saat ini banyak orang-orang yang rame-rame untuk menuntut supaya pandemi selesai gini. Jangan diperpanjang terus, jangan diperpanjang terus. Sampai ada yang jengkel, monggo silakan diperpanjang, enggak apa-apa, lah perlu sampai kiamat enggak apa-apa. Jadi sekalian kita semua ndang mati, ndang wis. Sampai orang-orang biasa, orang-orang kampung ngomong seperti itu tuh kan sudah ini keterlaluan ya, sudah keterlaluan. Tapi ritme pergerakan dialektika politik ini masih memerlukan suatu pedoman hitungan untuk itu juga ya. Jadi karena kalau di Indonesia itu misalnya yang dirubah adalah harus perangkat yang namanya legislatif, eksekutif dan yudikatif ini yang dirubah itu. Lah merubahnya bagaimana? Lah ini coba saya ingin tahu ahli politik, dosen politik, merubahnya bagaimana? Harus merubah kondisi eksekutif, legislatif, yudikatif. Kenapa dirubah? Karena baik yang jadi rektor, baik yang jadi gubernur, baik yang jadi dirjen, baik jadi semua itu tidak pernah belajar Pancasila di mana Bung Karno membeli ajaran. Sudah mendapat pelajaran dari Orde Baru itu. Jadi bingung, makanya alam nanti ikut menentukan. Karena Orde Baru itu merubah secara total makna, pola pikir dan ritme dialektika Pancasila itu. Itu yang membuat repot. Iya, saya sendiri juga tidak punya gambaran ini kan berubah lewat dia juga. Meskipun sebenarnya ya cukup dari seseorang yang punya jabatan. Jabatannya harus tinggi, jangan jabatan gubernur, jangan jabatan menteri. Jabatannya apa? Ya paling dari satu. Paling tidak loh ya. Kalau tidak nanti justru menimbulkan intrik atau interaksi yang tidak bagus. Misalnya mengingat, menimbang dan lain sebagainya. Sampai 76 tahun merdeka ini
situasi politik bangsa Indonesia yang menyangkut masalah kesejahteraan rakyat masih jauh dan semakin jauh dan semakin jauh. Oleh karena itu, atas nama kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Bung Karno, dengan ini lembaga yang namanya ini nih kita bubarkan, dewok itu baru memulai lagi gitu loh. Dan itu harus RI1 yang melakukan. Iya lah, nggak bisa. Menteri Dalam Negeri juga nggak mungkin, ya. Jenderal pun nggak mungkin, malah rame nanti kalau jenderal yang bilang seperti itu. Ya. Kemungkinan Setro Piningit juga bisa melakukan itu. Saya pikir namanya Piningit atas lindungan Sang Maha mesti bisa, Mas. Mesti bisa. Cuma ya kalau sudah punya jabatan itu kan lain ya. Kan lain, lebih ada alasan, lebih dilindungi oleh dasar hukum yang ada. Tapi dengan pola itu berarti 3 kekuasaan tadi bisa di downgrade. Iya, dan itu tidak perlu berdarah-darah bisa. Karena apa? Produk, tapi rakyat harus dipersiapkan dulu sedemikian rupa ya, sehingga nanti itu tahu, oh maksudnya ini gitu. Setelah itu baru yang namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, diganti orang-orang yang cerdas dan bijak, yang berbudi luhur. Misalnya ada warung kopi, setiap kita marung, orang ini kok pinter ya, ngomong tentang kerakyatan, ngomong tentang, terus kita tanya misalnya, Bu atau Pak, warung kopi udah berapa tahun? Wah, pun 10 tahun. Waduh, ngeten iki hasilnya ya lumayan nggih, pangestunipun Pak. Dengan jualan kopi itu anak saya sudah sekolah, lulus insinyur, yang satu malah jadi dokter Pak, yang satu malah ini. Loh, itu kan hebat. Orang itu bila perlu diberi kursi di DPR sana, di MPR sana, 1 kursi. Ya, cuma dari 1000 kursi itu paling tidak ada 10 atau 15 ahli-ahli tentang kenegaraan. Ada yang ahli pidana, ahli perdata, ahli politik, ahli ekonomi, ahli apa lagi gitu. Untuk menampung, lalu ini masuk himpunan ini, lalu diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin bisa. Tapi itu berarti trias politika yang selama ini ada itu bubar ya? Iya, ya harus dibubarkan ya, karena itu produk itu selalu nggak pernah menyelesaikan masalah.